Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Maria Priskalopo, selaku moderator dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Dana Pensiun yang akan dibawakan oleh pemateri pertama. Kepada pemateri pertama, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Bab 2 pembahasan. A. Pengertian. Dana pensiun adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat. Dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. B. Hakikat program pensiun. 1. Mengajak masyarakat dan karyawan untuk selalu siap menghadapi masa depan terutama di hari tua. 2. Mengajak masyarakat dan karyawan untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan yang diperoleh selama masa aktif bekerja ke program pensiun. 3. Membantu mempersiapkan peserta untuk dapat menikmati hidup layak di masa pensiun dengan memperoleh pembayaran manfaat pensiun. C. Tujuan penyelenggaraan dana pensiun. Tujuan penyelenggaraan program dana pensiun baik dari kepentingan pemberi kerja maupun dari karyawan dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Bagi pemberi kerja. A. Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. B. Agar di masa pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya. C. Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. D. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. E. Kewajiban moral. Perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan. F. Loyalitas. Dengan diadakan program pensiun, karyawan diharapkan akan mempunyai loyalitas dan dedikasi terhadap perusahaan. G. Kompetisi pasar tenaga kerja. 2. Bagi karyawan. A. Kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah masa pensiun. B. Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja. C. Agar tetap memiliki penghasilan pada saat mencapai usia pensiun. Dan D. Kompensasi yang lebih baik karena karyawan mempunyai tambahan kompetensi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja. 3. Bagi lembaga pengelolaan dana pensiun. A. Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi. Dan B. Turut membantu dan mendukung program pensiun. D. Asas-asas dana pensiun. 1. Menyelenggarakan yang dilakukan dengan sistem pendanaan. 2. Pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri. 3. Kesempatan untuk mendirikan dana pensiun. 4. Penundaan manfaat. 5. Pembinaan dan pengawasan. 6. Kebebasan. Landasan hukum operasional dana pensiun. Undang-Undang Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992 merupakan kerangka hukum dasar untuk dana pensiun swasta di Indonesia. Tujuan utama diajukannya Undang-Undang Pensiun adalah untuk menetapkan hak peserta, menyediakan standar peraturan yang dapat menjamin diterimanya manfaat-manfaat pensiun pada waktunya. F. Fungsi program pensiun. A. Asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat. B. Tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja. C. Pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya. G. Peserta dan usia pensiun. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan dana pensiun. Usia pensiun. A. Pensiun normal. Usia paling rendah saat karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja.
B. Pensiun dipercepat adalah ketentuan pensiun yang mengizinkan peserta pensiun mempercepat pensiun. C. Pensiun ditunda. Ketentuan ini memperkenankan karyawannya yang secara mental dan fisik masih sehat untuk tetap bekerja walaupun usia pensiun normal. D. Pensiun cacat merupakan pensiun yang diberikan disebabkan peserta mengalami kecelakaan. H. Jenis lembaga pengelolaan dana pensiun. 1. Dana pensiun pemberi kerja atau DPK. DPK dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan untuk menyelenggarakan program pensiun. DPK merupakan dana pensiun yang didirikan oleh perusahaan maupun perorangan yang memiliki karyawan. 2. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Pada pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 menyatakan bahwa dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa. I. Program kerja pensiun. Program pensiun manfaat pasti atau PPMPK. Program pensiun manfaat pasti adalah program pensiun yang memberikan formula tertentu atas manfaat yang akan diterima peserta pada saat mencapai usia pensiun. Keuntungannya dari sisi pemberi kerja, keuntungan program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut. Kinerja investasi yang baik memungkinkan terjadinya surplus yang dapat mengurangi iuran. Jadwal iuran tambah bila ada lebih fleksibel. Dari sisi peserta, keuntungan program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut. Jumlah manfaat yang akan diterima sudah pasti, memberikan keamanan bagi karyawan yang bekerja lama. Kekurangannya. Dari sisi pemberi kerja, kekurangan program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut. Iuran berfluktuasi dan pendanaan tidak stabil. Pemberi kerja menanggung resiko investasi. 2. Dari sisi peserta, iuran program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut. Manfaat yang diberhenti di usia muda lebih relatif kecil. Manfaat kurang fleksibel. Program pensiun iuran pasti atau PIPK. Program pensiun iuran pasti yaitu program pensiun yang menetapkan besar iuran karyawan dan perusahaan pemberi kerja. A. Keunggulan dari sisi pemberi kerja, keuntungan PIP adalah sebagai berikut. Pembiayaan anggaran dikendalikan dan memudahkan dalam penyusunan anggaran. 2. Dari sisi peserta, keuntungan PIP adalah sebagai berikut. Manfaat bagi yang berhenti di usia muda relatif lebih besar. B. Kekurangan. Dari segi pemberi kerja, kekurangan PIP adalah sebagai berikut. Berpotensi menimbulkan keresahan bila manfaat yang dihasilkan kecil. 2. Dari sisi peserta, kekurangan PIP adalah sebagai berikut. Besar manfaat tidak dapat diketahui. Program pensiun berdasarkan keuntungan. Program pensiun berdasarkan keuntungan adalah program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. J. Keunggulan dan kelemahan dana pensiun. Keunggulan dana pensiun, pengolahan yang ditunjuk setia, loyal, jujur, serta mampu menyusun rencana. Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun dibebaskan dari pajak penghasilan. Dengan demikian, para peserta dapat menikmati manfaat pensiun secara maksimal. C. Seluruh himpunan iuran dan hasil pengolahan kekayaan investasi. D. Biaya-biaya tetap relatif lebih rendah karena umumnya peserta secara bersamaan melalui mitra kerja pemberi kerja memikul sehingga akan memberikan dampak efisien yang tinggi akibat dampak skala ekonomis. E. Dana pensiun mempunyai prospek menjadi suatu lembaga keuangan yang likuiditas dan volatility. F. Untuk mengurangi resiko kematian atau kecelakaan dari peserta. G. Manfaat pensiun dapat dinikmati secara berkala bulanan seumur hidup dengan jumlah yang sama. Dana pensiun memiliki 3 fungsi yang terpadu yaitu tabungan, asuransi, dan dana pensiun. Kelemahan dana pensiun, pengelola yayasan dana pensiun masih banyak yang kurang profesional. B. Arahan investasi kurang jelas dan kurang konsisten terhadap